Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baiklah, kali ini kita akan memulai mempelajari dan mengeksplor software Autodesk Revit. Seperti yang kita ketahui, software Autodesk Revit ini mendukung proses BIM atau BIM, Building Information Modeling. Jadi sebagai pengetahuan atau kembali mengingatkan, BIM bukan software, akan tetapi untuk menjalankan proses BIM maka kita perlu menguasai beberapa software yang memang mendukung proses BIM. Proses BIM ini adalah menyimpan informasi sedemikian rupa dalam bentuk digital sehingga akan bisa dipergunakan untuk proses analisa, simulasi, serta perhitungan lainnya. Sebab itu BIM ini bukan hanya berupa 3D visualisasi objek, akan tetapi BIM ini bisa dipergunakan sampai ke level yang lebih jauh, 4D, 5D, 6D, 7D, bahkan 8D. Oke, baik. Ini adalah interface dari software Autodesk Revit. Di sebelah kiri kita akan melihat ada menu model dan families. Jadi model ini adalah keseluruhan objek yang kita akan develop, kita akan generate dari mulai paling bawah atau lapisan fondasi sampai ke atap untuk objek berupa bangunan, atau bisa juga dipergunakan untuk objek konstruksi lainnya, jembatan, jalan, saluran irigasi dan sebagainya. Ini model keseluruhannya. Di dalam model ada families. Families ini mungkin bisa dikatakan sebagai komponen ya, bagian-bagian kecil dari model yang kita buat. Misalnya kalau bangunan, di dalam bangunan tentu ada pintu, ada jendela, ada dinding. Ini dipanggil family. Maksudnya family ini sifatnya parametrik ya, jadi kita bisa ubah ukurannya atau dimensinya, sehingga informasi di dalamnya juga berubah. Misalnya volumenya berubah, atau lapisan-lapisannya juga bisa kita ubah dan kita edit. Kita akan kaji lebih lanjut setelah kita masuk ke dalam proses pembuatan model ya. Jadi di sini ada open, new, dan kemudian di bagian atas ini ada menu juga. Kita bisa berpindah ke dalam sini. Semua masih dalam warna abu-abu, karena belum ada model baru yang kita buat. Oke. Jadi kalau kita klik lagi di sini, kita bisa mulai untuk membuka model yang sudah ada atau membuat baru. Nah, di sebelah kanan ini adalah model yang kita buat, pernah kita buat sebelumnya, gitu. Dia akan listed atau akan berada di sebelah kanan. Kita tinggal klik, maka dia akan dibuka. Dan tampilan ini bisa kita ubah ya. Jadi kita bisa pilih menu file dan option. Kalau kita ingin tidak ingin recent files di listing atau dikeluarkan, jadi kita bisa enable kan, begitu ya. Kita cancel ya. Kita kembali ke menu depan ini. Kita mulai dengan new. Oke, akan keluar new project, dan di dalam new project ini ada beberapa template. Jadi template ini sesuai dengan bidang yang kita akan kerjakan ya. Maksudnya bisa untuk mechanical, mesin, sistem, kemudian electrical, atau
ya lampu dan kabel-kabel atau sistem elektronik ya, electrical atau plumbing, pipa pemipaan atau pipanisasi. Jadi kita bisa sebagai civil engineering mungkin kita bisa bekerja di antara salah satu di antara pilihan template-nya, construction, architecture, structural template. Jadi untuk kita akan mulai dengan model arsitektur. Jadi kita bisa mulai dengan construction template atau architectural template. Oke. Atau kita juga bisa mencari template yang sudah kita buat. Jadi sebenarnya di dalam template itu ada aturan, ada susunan yang sudah di set up sedemikian rupa oleh BIM, bukan BIM modeler ya, tapi oleh BIM manager, BIM manager. Jadi BIM modeler ini adalah entity yang paling bawah, maksudnya orang yang membuat model. Kemudian di atasnya adalah BIM atau BIM manager atau BIM koordinator, ya. Jadi dia mengumpulkan model-model, menggabungkan dan memeriksa. Kemudian di atasnya ada BIM manager. BIM manager ini dia tugasnya menentukan atau men-setting template dan juga menjadi kepala dari koordinator untuk mengakomodir bidang-bidang yang berlainan begitu. Jadi ada hierarkinya ya. Oke, kita mulai dengan construction template. Kita tekan OK. Jadi di sini akan mulai. Ini mungkin agak lambat sebab saya sedang running OBS. Jadi ini maksudnya ini adalah user interface dari Revit, dan kita masih bisa custom, kita masih bisa susun seperti ini. Panel-panel ini masih bisa disusun posisinya, tapi posisi seperti ini dari beberapa literatur yang saya baca, ini posisi yang baik ya, hingga properties ada di sebelah kanan, project browser ada di sebelah kiri, gitu. Dan bagian atas ini adalah quick access menu. Jadi kita bisa langsung membuka file, menyimpannya atau mengconvertnya, dan beberapa menu pilihan lainnya yang kita bisa tambahkan. Switch window, custom quick access toolbar. Jadi kita bisa masih berubah apa saja yang biasa kita pakai untuk quick access gitu. Kemudian di bagian tengah ini ada nama file dan versi Autodesk Revit-nya. Sekarang saya menggunakan versi 2023. Biasanya setiap tahun Autodesk mengeluarkan versi yang baru. Mungkin sudah ada sekarang versi 2025. Biasanya seperti itu. 6 bulan ke depan mungkin sudah ada versi 2026. Di sini nama filenya. Misalkan kita tidak membuat nama file yang baru, maka by default ya project 1. Dan di sini ada floor plan level 0. Dia mengacu kepada di sebelah kanan ini, dia di level 0, level 0, floor plan. Ini yang aktif ya, jendela yang aktif. Kalau kita tutup ini, maka dia kembali keluar, sebab satu-satunya window yang terbuka floor plan tadi kita buat baru gitu. Dan dia akan mulai dari sequential ya, project 2, tadi project 1 kita tutup gitu. Kemudian di sebelah kanan ini ada ID sebagai maksudnya kita bisa login. Jadi sistemnya login ya sekarang ini, terkoneksi langsung dengan Autodesk account, dan ada App Store-nya di sini. Kita bisa membeli plugin dan sebagainya. Dan ini ada help-nya, dan ini untuk mengecilkan dan menutup Revit. Oke, kemudian bagian bawahnya ini adalah menu atau ribbon, pita menu. Di dalam pita menu atau ribbon ini ada tab, architectural tab, architecture tab, structure tab, steel tab, precast,
Dan di setiap tab ini ada yang namanya panel. Nah, ini panel. Jadi kalau dia banyak nih, ini panel, ini satu panel, ya. Dan di dalam panel ini ada toolbox, ada tools. Nah, ada tools. Dan di bawah toolsnya ada mungkin ada pilihan lain, ada pilihan tool yang lain. Nah, jadi tool ini seperti pembuat perintah ya untuk mengeksekusi satu perintah tertentu. Dan ketika misalnya salah satu tool ini kita pergunakan untuk misalnya untuk membuat wall, tekan wall, maka akan muncul tab yang baru dan berwarna latar belakang hijau. Ini kita panggil contextual tab. Nah, dan ini adalah option tabnya. Nah, kita bisa tambahkan. Nah, untuk mengakhiri contextual tab ini ada tanda panah, ada tanda X di sini, dan kita tutup. Maka dia akan kembali ke mode modify saja tanpa mengacu kepada tool yang kita aktifkan sebelumnya. Oke. Untuk mengakhiri satu perintah, kita bisa menekan escape satu kali atau dua kali ya, merilis tool atau command begitu. Oke, baik. Kemudian di sebelah kiri ini ada project browser. Di dalam project browser ini semua tersusun ya, dari floor plan, ceiling plan, 3D view, elevation, tampak samping, ini tampak atasnya. Kemudian legend, ada schedule, nanti kita akan belajar. Kemudian by default floor plan level 0 ini sedang aktif, maka di canvas ini dipanggil ya, atau ruang gambar ini aktif di level 0. Kita bisa mendouble klik level 1, maka canvas level 1 akan keluar gitu. Level 1, level 0, level 1. Nah, kita bisa mengaktifkan view kita ini bukan seperti dalam bentuk tab, tapi dalam bentuk jendela juga. Jadi kita bisa view, ubah susunannya jadi tile view, gitu. Sehingga kita bisa melihat dua posisi, level 0 dan level 1. Ini mungkin bermanfaat nanti ketika kita melihat 3D model kita, visualisasi 3D model dan plan view-nya. Jadi ketika kita membuat editing atau memodifikasi komponen yang ada di dalam 3 dimensi, maka floor plan-nya atau 2 dimensinya akan ikut termodifikasi secara otomatis ya. Dan kemudian katakanlah level sekarang yang aktif, dia bold, lebih gelap warnanya sebelah sini. Dan kalau kita ingin menutup atau berpindah ke window, kita bisa switch window seperti itu, atau kita bisa menutup window yang tidak aktif. Mana ya? User interface, kita bisa menutup di sini. Close inactive, gitu. Sini. Kalau sudah aktif, kita bisa menutup. Yang di sini ada close inactive view. Oke, begitu. Kemudian atau kita bisa dengan menekan tanda silang ini saja untuk menutupnya. Oke, baik. Kemudian ini canvas, sebelah kanannya ada properties. Jadi apapun yang kita klik, objek yang kita klik ini ada berupa objek canvas atau ruang gambar ini juga satu objek. Dia ada memiliki properties. Kita bisa keluarkan view scale-nya, kemudian ada crop view, ini crop view. Kita pilih crop view, kita bisa aktifkan, hilangkan, dan seperti itu, dan kita tekan, hilang dia kan. Atau kita mau aktifkan, apply, maka dia akan muncul gitu. Ini nantinya bermanfaat ketika kita ingin melihat bagian tertentu saja dari objek itu. Dan ada banyak atribut yang lain ya dari propertinya. Oke, kemudian di dalam sini ada bulat lingkaran-lingkaran ini ya, berbentuk lingkaran dan panah ini. Ini menunjukkan view. Atas ini adalah selatan, utara, north, bawahnya ada selatan. Ini ada di elevation, east, north, south, west. Kalau kita tekan tanda panahnya ini, sebelah kiri, sebelah sini, ini adalah west ya. Ini ada timur.
Kalau kita tekan sebelah panahnya ini, kita hovering, belum kita tekan, kita hover atau kita melayang di atasnya kursor kita, akan ada jendela text box, ada jendela tooltips, view elevation east. Kalau kita double klik, maka akan muncullah east elevation gitu ya, akan terlihat levelnya gitu, dan kita tutup sementara ini begitu. Atau untuk berpindah ke elevation view east, jadi dari titik pandang point of view dari sini, dari sebelah kanan, maka kita bisa juga mendouble klik east ini, maka dia akan keluar di sebelah timur begitu. Oke. Kembali ke sebelah kiri ini, panel project browser ini ada floor plan levelnya, by default level 1, level 2, dan ada site. Site ini berguna untuk menentukan posisi di mana bangunan itu, titik referensinya di mana. Jadi misalnya koordinatnya berapa, north south, east west, latitude dan longitude-nya, dan elevasinya, ketinggiannya, dan juga azimut atau bearing ya. Biasanya ini adalah bearing ya, nilai bearingnya, sudut dari utara. Ini untuk nanti untuk menentukan posisi bangunan, orientasi bangunan, sehingga ketika kita membuat analisa shadow atau bayangan, kita bisa lebih akurat, sebab posisi bangunan terhadap utara kita set di sini di menu set. Dan titik ini juga berfungsi untuk menjadi reference kita ketika kita menggabungkan dua model. Misalnya kita menggabungkan dua model atau lebih ya, kita bisa menggabungkan model arsitektur dengan model struktur, kemudian menggabungkannya lagi dengan model mekanikal atau ya mekanikal dan pipa dan sebagainya ya, sehingga kita bisa membuat analisa clashing, melihat visual clashingnya, apakah terjadi bentrok jendela oleh arsitektur dipasang di satu lokasi panel dinding, tapi ternyata di tengah-tengahnya itu secara struktural bentang terlalu panjang dan harus ada kolom. Bagaimana mengakomodasi dua perbedaan bidang ini, begitu, sehingga dari awal kita bisa melakukan perubahan. Jadi perubahan yang dilakukan ketika desain ini akan sangat minim biaya atau bahkan tidak ada biaya, karena ya paling mungkin meeting, ketemuan dan deal gitu. Tapi ketika sudah dikonstruksi, sudah dilakukan pengerjaan di lapangan, maka perubahan yang terjadi, misalnya orang arsitektur sipil sudah jalan, kemudian arsitektur sudah ya, tapi tiba-tiba mechanical atau sistem yang lainnya, servicesnya lainnya baru datang, maka terjadi bentrok atau harus diubah dan dipecahkan. Ini akan menimbulkan tambahan biaya dan bahkan juga delay dalam proses konstruksi. Oke. Jadi dalam proses konstruksi itu biasanya ada yang dikatakan sebagai cost driven. Jadi dananya atau biayanya itu memang sangat ketat, harus dikontrol, atau time driven, tidak ada boleh terjadi perubahan. Kemudian ada beda-beda ya kontrolnya ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Saya akan buat singkat-singkat videonya sehingga nanti tidak terlalu panjang dan tidak bosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.